Inang, dengan Inang siapa? Nama Inang siapa? Ya, Lina Silitonga, Suami Marga Gultum. Marga Gultom. Jadi kerjaan suami apa, Inang? Suami kerja di PNS di Kabupaten Samosir. Oh, PNS. Jadi suami PNS, Inang masih mengerjakan ini, kira-kira tujuannya apa, Inang? Aku izin buka masker ya. Oke, Nang. Oke, Nang. Kita masih jaga jarak kok, Nang. Oke. Ya, sebetulnya latar belakangnya saya memiliki usaha rumah tangga ini bukan karena pekerjaan suami ya, tapi karena termotivasi melihat beberapa sumber daya di sekitar itu terbuang sia-sia gitu ya, tidak dimanfaatkan. Misalnya pisang, itu kan pisang, lalu keripik ubi, itu bentuknya ubi. Iya, iya. Itu banyak melimpah tuh ya di Buhit atau di sekitar ini itu melimpah. Jadi aku berpikir untuk mengolah ini menjadi makanan keripik dalam bentuk keripik bisa menambah income kami sendiri, Iya. ataupun ibu-ibu di sekitar tempat ini. Iya. Jadi petani itu nggak bingung lagi untuk menjual pisangnya atau Iya. ubi, dia juga punya nilai tambah bagi mereka, jadi mereka nggak repot untuk bawa ke pasar. Nama saya Tuti Yamidan Setanggang. Sekarang sekolah kelas berapa? Sekarang saya duduk di bangku SMA kelas 10. Iya. Setelah ikut-ikut Mama membantu Inang Silitonga, apa positifnya sama kamu, terutama tentang membuat makanan? Apa aja makanan yang bisa Adik buat? Positifnya pertama-tama yang saya ikuti dari Nantulang itu pertama itu membuat stik. Jadi di situ saya awalnya hanya ingin membantu, namun akhirnya saya udah semakin lancar, bahkan tanpa bantuan Nantulang juga saya udah bisa membuat sendiri. Kemudian selain membantu dari menambah uang saku saya juga lebih dibantu dari mengatur waktu. Jadi yang biasanya saya hanya di rumah kadang hanya santai-santai main handphone, saya bisa meluangkan waktu saya untuk membantu Nantulang. Dan juga karena situasi sekarang lagi daring, jadi lebih banyak waktu di rumah. Jadi daripada saya hanya ketergantungan main handphone, lebih baik saya menyisihkan waktu saya untuk membantu Nantulang dan orang tua. Iya. Kira-kira makanan kuliner apa yang sudah bisa Adik buat? Yang saya pelajari bersama Nantulang itu, yang udah kami buat adalah stik dari berbagai macam rasa. Ada yang rasa ubi ungu, jagung, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian membuat keripik dari yang sekarang lagi kami lakukan itu membuat keripik dari pisang dan juga dari ubi. Kak, tanggapan teman-temanmu atau orang yang sudah mencicipi aktif di Teras Baca ini? Sebenarnya Teras Baca ini sudah baru aktif itu sekitar tahun 2017. Iya, jadi sudah mulai bergabung sejak kapan? Mulai bergabung itu kalau nggak salah kelas 5 SD atau tahun 2016. Oh, 2016. Ya. Sampai sekarang masih aktif? Karena sekarang sebenarnya masih ikut, tapi karena banyak kegiatan juga di sekolah dan juga aktivitas di luar sekolah, jadi kadang hanya ikut beberapa kali saja. Kira-kira apa positifnya setelah ikut Teras Baca ini, kira-kira apa? Positifnya yang pertama itu bawa pengaruh, karena saya bersyukur karena di kampus saya ada Teras Baca. Selain di sekolah kan memang ada perpustakaan, tapi kalau hanya mengharapkan buku yang dari perpustakaan itu rasanya cukup sulit. Lagian kalau meminjam buku dari perpustakaan yang ada di sekolah ataupun di daerah Pangururan ini, rasanya itu kurang memuaskan karena selain jaraknya yang cukup jauh, saya memanfaatkannya. Selain itu pernah dibikin ada perlombaan sekolah, saya dapat membanyak ilmu dari Teras Baca ini. Dan juga kalau buku-buku, karena buku-bukunya cukup lengkap, pembelajaran yang saya ikuti di sekolah juga saya banyak
mengambil buku-buku dari teras baca. Oke. Jadi kira-kira yang adik rasakan sebelum masuk teras baca dan sesudah, kira-kira peringkatnya di sekolah atau wawasannya seperti apa? Sebelum ada kegiatan teras baca, saya biasanya hanya membaca buku-buku yang ada dari sekolah, buku-buku paket misalnya. Lalu setelah Inang ini membuat teras baca, ada banyak buku-buku sumbangan yang tiba di tempat ini. Saya mulai tertarik karena selain bentuk bukunya lebih menarik, selain itu juga bukunya juga bervariasi. Jadi yang kita baca itu bukan dari hanya segi pengetahuan, tapi juga dari sikap dan juga karakter. Jadi perubahan saya itu yang pertama, saya yang biasanya hanya hobi bermain-main dengan anak-anak seusia saya lebih banyak memberikan waktu untuk membaca buku. Oke sekarang. Iya. Saya lihat tadi ada itu di judul di rumah itu ada teras baca Buhit. Kira-kira maksudnya apa itu, Ibu? Teras baca Buhit itu anak-anak bisa berkumpul, membaca, bermain, berkegiatan apa saja di desa ini. Nah, terus awalnya kapan itu? Mulai berdiri kapan, Bu? Itu tahun 2017. Jadi 2017 itu dulu hanya kami di sini bertetangga, lalu berkembang makin banyak, lalu tetap ada sampai sekarang. Nah, bukunya dapat dari mana, Ibu? Bukunya ada teman-teman donasi, teman-teman sahabat-sahabat waktu kuliah di beberapa tempat di luar Samosir. Seperti apa? Apakah pemerintah pernah tahu ada teras baca ini? Misalnya perpustakaan Dinas Perpustakaan Imo Binangi, perpustakaan di Samosir? Kurasa tahu ya, karena waktu itu kami pernah ikut kegiatan literasi Samosir di Tomok. Kami salah satu peserta yang ikut dan kami juga pemenangnya. Wow. Ya. Jadi apakah pernah mereka turun kemari melihat seperti apa aktivitas Ibu di sini? Belum ya. Jadi selama ini Ibu Silitonga membuat teras baca ini benar-benar dari masih dari swadaya dan dari Ibu sendiri ya? Ya, dari diri sendiri dan memang kerinduan saya sendiri, dibantu dengan suami, keluarga dan tetangga ya. Tetangga di sini mendukung sekali kegiatan kami di sini. Tidak mengganggu ekonomi keluarga? Ya enggak lah, ini sangat baik ya, positif untuk anak-anak karena kami memang suka ya rame-rame di sini dengan anak-anak. Jadi pengadaan buku apa gitu nggak pernah dapat komplain dari suami gitu? Enggak komplain. Dia mendukung 100% kegiatan yang di sini. Kira-kira berapa orang anak yang sering kalau Ibu data gitu, kira-kira berapa sekarang yang bergabung di teras baca Buhit ini? Karena di sini kan bukan hanya satu desa Parlondo saja ya, ada desa Sianting-Anting, bahkan juga Sainuta dan Pardugul. Jadi kalau kumpul semua itu bisa 50. Yang rutin datang itu sekitar 20-30 anak. Apa aja kegiatan Ibu di sini? Misalnya ini hari ini nih, hari Kamis. Oh iya, hari Kamis. Kegiatan rutin sebetulnya Kamis ya. Kalau sebelum Covid itu Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Selasa itu kegiatan akademi, Rabu itu kegiatan budaya, tortor dan pengenalan budaya, Kamis itu persekutuan anak gembira. Dan sekarang sejak Covid ini kami hanya Kamis, itu kegiatan persekutuan. Lalu sisa limbahnya kita masukin ke dalam media tanah. Oh iya. Itu kayaknya ada beberapa lagi tuh sama? Sama. Ini memang direncanakan untuk sampai kasih kulit telur. Iya. Sama dengan sampah sayuran. Kalau buah-buahan lagi udah selesai ya nih. Ini hasilnya nih banyak nih. Ini fermentasi buah. Rata-rata buah yang sisa atau gimana? Rata-rata buah sisa, buah yang sudah busuk ya? Sudah busuk. Jadi kadang aku ambil juga dari onan ya. Dari onan ya? Itu kayak buah jeruk, lalu kulit pisang-pisang busuk yang di pasar atau di simpang itu aku kumpulin, kulit nanas, buah nanas yang busuk. Ini pengetahuan ini Inang dapat dari mana ini? Dari YouTube. Dari YouTube? Iya. Ternyata setelah dibuktikan? Ya, pasti bermanfaat lah. Iya ya. Ini fermentasi juga ini sebenarnya harus sudah disaring, tapi belum sempat ya.
Ini fermentasi apa ini? Ini presentasiku semua di sini, aku gabung semua. Iya Jadi ya. ini ulat bagotnya ini sebenarnya ulat BSF ya, bukan bagot. BSF-nya sudah selesai nih. Nanti dikasih untuk ayam, makanan ayam. Oh gitu. Iya. Ulatnya namanya ulat BSF. Jadi dia bukan apa ya? Bukan ulat berbahaya. Dia bukan belatung, tapi dia lalat BSF namanya. Lalat BSF. BSF ini. Itu setelah berapa lama dia baru ada itu? 14 hari. 14 hari. Dia panen. Jadi kita kasih ke mereka. Oh gitu ya. Iya. Dan juga ini ember. Ini juga minyak Apa jelantah. kelebihannya untuk dikasih untuk ayam? Dia proteinnya lebih tinggi. Proteinnya lebih tinggi. Iya. dan Ulat cepat bertelur. BSF-nya ya. Tuh telurnya tuh udah berserak-serak tuh di sana. Oh iya iya iya. Ulat BSF. Di rumah baik sampah dapur ataupun sampah plastik. Jadi terkadang 1 hari tanpa plastik 1 hari tanpa plastik di ya. keranjang sampah. Jadi aku coba cuci-cuci itu ya, mungkin nggak ada contoh. Aku coba lipat-lipat tuh banyak plastik di belakang. Semua plastik dikumpulin, dicuci, terus dimanfaatkan ke yang lain. Iya. Atau setelah mulai ikut beraktivitas bersama Ibu Lina ini, kira-kira apa positifnya? Ya, positifnya sangat membantu perekonomian rumah tangga saya, di mana ada hasil bumi seperti ubi dengan pisang saya bisa saya jual melalui EDA Ibu Silitonga. Iya. Tanggapan suami mendukung, nanti malah terganggu nanti tugas rumah tangga, kira-kira gimana? Oh tidak Bang, karena dia juga membantu, karena kita belakangan ini sangat perekonomian kita sangat susah semenjak Covid ini. Kita juga menanam sayur, tapi perputarannya sangat drastis menurun. Iya iya. Jadi setelah EDA ini mengajak saya bekerja sama, lumayan perekonomian saya membantu. Oke, terima kasih Nang. Horas. Terima kasih sudah menonton di Danau Toba TV channel. Semoga hari Anda